Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bu Bunga akan menjelaskan sedikit materi mengenai pilihan karirku setelah lulus dari SMK Negeri 2 Kebumen. Ada banyak pilihan karir yang bisa kalian tempuh setelah dari lulus SMK. Kalian tinggal pilih dan Ibu di sini akan berbagi sedikit informasi untuk membuka wawasan kalian. Setelah lulus dari SMK, Ibu pikir ada 3 jenjang karir, pilihan karir yang bisa kalian tempuh. Yang pertama ada melanjutkan studi atau kuliah, yang kedua bekerja atau berwirausaha, dan yang ketiga adalah menikah. Masing-masing ini akan Ibu terangkan pada slide selanjutnya. Yang pertama Ibu akan menjelaskan masalah kuliah. Kuliah di sini juga Ibu bagi menjadi 3 jenjang, jenjang sarjana atau S1, jenjang diploma atau D1, D2, D3, D4, dan yang terakhir adalah sekolah kedinasan. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya perbedaan sarjana dengan diploma. Perbedaan sarjana dengan diploma terletak pada materi yang dibahas di dalamnya. Sarjana itu banyak teori, sedikit praktek, sedangkan diploma banyak praktek, sedikit teori. Sarjana ditempuh dalam waktu minimal 4 tahun, sedangkan diploma ditempuh dalam waktu sesuai jenjangnya. Diploma 1 tahun, diploma 2 tahun, diploma 3 tahun, dan diploma 4 tahun. D4 dalam diploma setara dengan S1. Titelnya pun sama-sama sarjana, tetapi sarjana teknik terapan untuk diploma. Kalau dari SMK, banyak masuk melalui jalur diploma ini. Yang ketiga adalah sekolah kedinasan. Nanti akan Ibu jelaskan setelah ini. Jalur masuk di sini ada jalur masuk untuk sarjana dan jalur masuk untuk diploma. Jalur masuk sarjana dibagi menjadi 3, SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Ibu jelaskan dari yang pertama, SNMPTN. SNMPTN di sini adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasa disebut seleksi rapot karena siswa hanya mengirimkan rapot. SNMPTN akan difasilitasi oleh sekolah. Karena difasilitasi oleh sekolah, maka siswa yang diterima SNMPTN wajib mengambil dimanapun mereka diterima perguruan tingginya. Karena jika tidak, akan ada blacklist atau pengurangan kuota diterima di perguruan tinggi tersebut selama 3 tahun ke bawah. Yang kedua adalah SBMPTN. SBMPTN di sini seleksi melalui ujian. Dibagi menjadi 3, ada IPA, IPS, dan IPC. Kalian bisa memilih jalur sesuai dengan jurusan yang kalian inginkan. Jika kalian menginginkan teknik masuk IPA, jika non-teknik seperti bahasa, ilmu komunikasi, psikologi, mungkin kalian bisa mengambil jurusan IPS. Ataupun IPC bisa mengambil jurusan IPA maupun IPS dan tesnya tentu 2 kali, karena tes IPA dan juga tes IPS. Di SBMPTN ini, kalian bisa memilih jurusan sesuai keinginan Anda. Tapi kalau untuk SNMPTN nggak bisa, karena untuk SNMPTN harus disesuaikan dengan jurusan tempat sekolah kamu berasal. Misal kalian dari bangunan, dari gambar, otomatis jurusan yang kalian ambil yang linier dengan jurusan saat kalian berkuliah, saat kalian bersekolah. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri di sini pakai ujian, tetapi perbedaannya adalah dia menggunakan uang pangkal untuk masuknya. Lalu kita beralih ke diploma. Jalur masuk diploma sama persis dengan jalur masuk sarjana. Ada SNMPN, ada SBMPN juga, dan ada mandiri. Waktu masuknya juga nanti akan berbarengan antara SNMPN dengan SNMPTN dan seterusnya. Bagi siswa yang sudah mendaftar SNMPTN, sekolah memberikan kelonggaran untuk tetap bisa mendaftar di jalur SNMPN. SNMPN ini Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Sekolah kita telah bekerja sama dengan beberapa politeknik negeri. Yang pertama, Politeknik Negeri Semarang atau Polines. Yang kedua, Politeknik Negeri Bandung atau Polban. Yang ketiga, Politeknik Manufaktur Bandung atau Polman Bandung,
Dan yang terakhir, yang keempat, Politeknik Negeri Cilacap. Itu merupakan politeknik yang telah bekerja sama dengan sekolah kita. Yang kedua, SBMPTN sama dengan SBMPTN, dia menggunakan tes. Dan yang terakhir adalah Mandiri, sama juga, dia menggunakan uang pangkal. Selanjutnya, sekolah kedinasan. Jika kalian ingin mendaftar, silahkan kunjungi karena ini nanti satu pintu di www.sipencatar.debhub.go.id. Untuk info-info yang lebih mendetail terkait si pencatar, kalian bisa follow di akun info_si_pencatar. Di situ nanti kalian akan berbagi info sesama pendaftar si pencatar. Kalian bisa berbagi informasi, kalian bisa bertanya-tanya langsung di Instagram ini. Selanjutnya adalah bekerja. Di sini Ibu akan tampilkan beberapa perusahaan yang bisa kalian masuki. Karena materi ini Ibu sebarkan di jurusan bangunan dan gambar, maka perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan yang kalian bisa daftarkan setelah lulus dari SMK Negeri 2 Kebumen. Ada beberapa kontraktor ternama, kontraktor BUMN maupun perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Yang bisa kalian lakukan pertama, kalian bisa mendaftarkan untuk bekerja ya, bisa mendaftarkan di BKK SMK Negeri 2 Kebumen. Lokasinya sudah tahu lah ya di mana BKK, kalian bisa daftar di situ. Yang kedua, kalian juga bisa mendaftar di LPK Bahasa Asing untuk nantinya bekerja di luar negeri. Ada LPK yang sudah bekerja sama juga dengan SMK Negeri 2 Kebumen, yaitu LPKS X Japan. Letaknya di Kembaran, kalian bisa mendaftar di sana untuk selanjutnya bekerja di luar negeri, di Jepang. Yang ketiga, untuk mendapatkan skill yang lebih, kalian bisa mendaftarkan pelatihan di BLK, yaitu Balai Latihan Kerja Kebumen. Ini langsung dari Kementerian Ketenagaan. Kalian bisa menambahkan skill, bisa menambah pengetahuan baru dengan mendaftar pelatihan di sana selama kurang lebih 1-2 bulan sambil menunggu tes pekerjaan kalian pengumuman. Yang keempat, mengikuti job fair di Kebumen maupun di luar kota. Job fair di Kebumen itu banyak dilaksanakan setiap tahunnya. Di situ nanti banyak perusahaan dari dalam maupun luar kota Kebumen yang berpartisipasi dan kalian bisa mendaftarkan diri di berbagai perusahaan tersebut. Yang kelima, mengikuti atau mendaftar di ABKK. ABKK itu adalah Asosiasi Bursa Kerja Kebumen atau BKK SMK lain. Untuk pekerjaan yang lebih luas, yang lebih bermacam-macam. Dan yang terakhir, membuat lapangan kerja sendiri atau wirausaha. Entah itu usaha milik keluarga, mengembangkan lagi usaha milik keluarga kamu, milik orang tua kamu, ataupun kamu bisa membuka usaha sendiri, mempekerjakan orang, ataupun membuka usaha sendiri supaya tidak bergantung dengan orang lain. Pilihan terakhir adalah menikah. Ini sebenarnya tidak terlalu Ibu sarankan, tetapi untuk yang perempuan masih bisa dilakukan karena perempuan itu kan nanti menjadi makmum, tinggal memilih calon imam yang sudah mapan secara finansial dan mapan secara emosi pastinya. Tetapi untuk yang laki-laki, Ibu tidak terlalu menyarankan karena kalian itu laki-laki menjadi calon imam, pemimpin rumah tangga dan harus mencukupi kebutuhan istri dan keluarga kamu. Syarat menikah, usia minimalnya wanita dan pria 19 tahun. Kalian bisa masuk ya. Ini usianya dinaikkan dari tahun sebelumnya yaitu 16 tahun. Kenapa dinaikkan? Karena usia 19 tahun dirasa matang secara emosional, secara psikologis, dan juga secara sistem reproduksi, wanita umur 19 tahun sudah siap untuk hamil dan siap melahirkan, sehingga akan mengurangi resiko kematian pada ibu dan anak. Sekian materi dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.